Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Jadi di sini saya Hizkiyalogi 4 dengan NIM 20-45914 garing PN garing 16608 akan menyampaikan jawaban dari soal UAS Statistika Pertanian D yang sudah diberikan. Nah, jadi pertama-tama di sini kita akan membahas tentang 3 topik pembahasan. Pertama tentang rancangan penelitian, kedua ada margin of error, dan yang ketiga ada teknik sampling. Oke, pertama. Jadi di sini kita disuruh membuat rancangan penelitian di bidang pertanian. Tapi di sini saya menggunakan jawaban dari UTS saya. Judulnya adalah pengaruh gender roles terhadap sustainabilitas sektor pertanian di Desa Wisata Komodo Semarang. Tujuan penelitian dari yang saya buat ini adalah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi gender roles dan signifikansi dari gender roles tersebut, khususnya terhadap bidang pertanian di Desa Wisata Komodo Semarang dalam kaitannya dengan sustainabilitas. Selain itu, data yang dikumpulkan ada 3 bentuk. Pertama, dari sisi sumber, ada dari data primer, yaitu data yang saya kumpulkan langsung di tempat juga, di waktu itu juga, dan bentuknya menggunakan survei dan form. Survei ini berarti kita menanyakan orang apakah bersedia, dan apabila bersedia kita wawancara, dan form ini digunakan untuk menulis jawaban dari survei tersebut, dan juga misalkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari survei yang berbentuk skala, misalkan on a scale from 1 to 5, seberapa sadarnyakah kamu bahwa A ada di desa wisata, misalkan seperti itu. Kemudian terkait waktu pengumpulan, saya menggunakan metode yang cross section, di mana pengumpulan datanya ini banyak dan di satu periode waktu tertentu. Maka dari itu, sifat dari data yang dikumpulkan adalah kuantitatif, di mana angka-angka yang didapatkan dan juga kata-kata dari survei akan diolah menjadi dalam bentuk statistik dan khususnya dalam bentuk signifikansi. Jadi seberapa besar atau seberapa banyak orang yang merasa bahwa gender roles ini berpengaruh. Seperti itu. Kemudian spesifikasi datanya secara umum ada 4. Pertama, terkait pengetahuan, kedua kesadaran, ketiga bentuk, dan keempat signifikansi. Jadi pertama, apakah mereka tahu tentang pengetahuan akan adanya gender roles, atau secara singkat, apakah mereka tahu apa itu gender roles? Kedua, apakah mereka sadar adanya gender roles di sektor pertanian, di desa wisata, dari sisi penduduk dan wisatawan? Ketiga, apa saja bentuk-bentuk dari gender roles tersebut yang muncul dan memang terlihat dengan jelas? Yang keempat, seberapa signifikankah gender roles tersebut dalam kaitannya terkait sustainabilitas sektor pertanian di desa wisata? Kemudian di sini ada penjelasan terkait konsep margin of error. Jadi, margin of error ini menyatakan bahwa adanya kemungkinan terjadi error atau kesalahan ketika kita mengambil sampel dalam populasi, atau secara singkatnya, kita mengatakannya sebagai tingkat toleransi kesalahan yang ditoleransi oleh penulis dalam mengambil sampel. Karakteristik dari konsep margin of error adalah semakin kecil nilai margin of error atau mendekati nol, maka semakin dekat sampel atau semakin besar sampel mewakili populasi yang sesungguhnya, dan juga vice versa. Artinya ketika nilai margin of error mendekati nol, let's say 1%, berarti 99% yang itu berupa confidence level, di mana sampel yang berada di dalam confidence level itu berjumlah 99% mewakili populasi yang sesungguhnya. Apabila margin of error sebesar 1% ini dibandingkan dengan margin of error sebesar 5%, yang 5% ini hanya akan memberikan level confidence level sebesar 95%, yang mana jumlah representasi sampel terhadap populasi yang sesungguhnya itu akan lebih kecil daripada yang 1%, yaitu yang 99%. Maka dari itu, arti dari margin of error dilambangkan dengan alpha sebesar 5% adalah toleransi atau banyaknya kesalahan yang terjadi dalam mengambil sampel hanyalah 5% saja. Sehingga ketika percobaan dilakukan secara berulang-ulang, 95% dari percobaan akan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan populasi. Kemudian pertanyaan ketiga adalah, berdasarkan perancangan penelitian tadi, kita ambil margin of error 5%.
Kalau kita tidak tahu jumlah anggota populasi, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Kata kuncinya adalah kita tidak mengetahui jumlah anggota populasi. Maka dari itu kita menggunakan rumus Cochrane. Jadi rumus yang digunakan apabila jumlah dari keseluruhan populasi tidak diketahui. Rumusnya adalah seperti ini. Dengan detailnya, secara umum ada 5. Pertama dari nilai margin of error yang sudah ditransformasi ke tabel distribusi nomor standar. Kedua, proporsi dari suatu kategori. Ketiga, kegagalan dari proporsi. Keempat, ukuran sampel. Kelima adalah margin of error. Maka dari itu, berdasarkan rancangan penelitian saya, proporsi yang saya gunakan adalah asumsi adanya kesadaran dari warga dan wisatawan terkait eksistensi genderos di Desa Wisata Komodo Semarang. Dengan saya menyetel kriteria P atau proporsi tersebut sebesar 60%. Jadi ada setidaknya 60% warga dan wisatawan yang sadar akan adanya genderos ini. Berdasarkan perhitungan yang ada, didapatkan hasil sebesar 368 sampel. Artinya, jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian terkait kesadaran itu supaya nilai margin of error sebesar 5% adalah 368 sampel. But second, what if? Pertanyaannya diganti jadi kita tahu jumlah anggota dari populasi sebesar 1000. Berapa jumlah sampel yang diperlukan? Jawabannya adalah kita menggunakan rumus Lovin, yaitu rumus yang digunakan apabila jumlah anggota dari populasi diketahui. Dengan rumusnya seperti ini, dan keterangannya ada 3 yang dibutuhkan, yaitu jumlah populasi, ukuran sampel, dan margin of error. Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan hasil sebesar 225 sampel. Artinya, 1000 anggota, dari 1000 anggota di dalam ranah penelitian yang saya lakukan terkait rancangan penelitian tersebut, jumlah sampel ketika margin of error sebesar 5% adalah 285 sampel atau orang yang dipakai. Terakhir adalah pertanyaan tentang teknik sampling. Jadi berdasarkan rancangan penelitian di poin A dan jumlah sampel, mau itu dari poin C atau D, kita harus menjelaskan teknik sampling dan alasannya. Saya di sini menggunakan non-probability sampling, jadi kita tidak mengetahui probabilitas terpilihnya setiap elemen dalam populasi. Exactly, karena kita tidak mengetahui peluang dari orang ini terpilih menjadi, misalkan terpilih menjadi responden, atau kita tidak mengetahui apakah orang ini mau atau tidak, apakah orang ini paham akan adanya generos atau tidak, seperti itu. Jadi kita tidak mengetahui probabilitas terpilihnya elemen. Bentuk dari non-probability sampling ini adalah kuota sampling, di mana kita ada 2 jenis kriteria. Pertama, kita sudah menetapkan jumlah sampel, but second, kita juga sudah menetapkan kriteria yang diinginkan, dan kita mengambil sampel itu secara sembarang. Bisa dibilang, kuota samplingnya adalah bentuk survei dengan target. Ada 2 alasan yang diambil. Pertama, ada kriteria tertentu yang saya sudah tetapkan, yaitu orang yang berada di wisata Komodo Semarang, baik itu dalam bentuk penduduk maupun wisatawan. Dan second, juga ada orang yang mau diwawancara. Selain itu juga ada jumlah sampel atau kuota yang diambil, itu sudah ditentukan sebanyak 368 orang tadi, berdasarkan asumsi bahwa 60% dari total sampel dalam populasi itu sadar akan adanya genderos. Maka dari itu, 2 kemungkinan terjadi dari kuota ini adalah adanya pembagian secara proporsional dan tidak pembagian. Yang kemungkinan terjadi tidak adanya pembagian, karena kuota sampling dilakukan secara sembarang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila salah baik dalam kata maupun perilaku. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.